Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Ibu yang sudah ditunjuk, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Hadirin peserta rapat virtual yang kesemuanya saya hormati, marilah bersama-sama bermunajat seraya berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan Baik, kami lanjut kembali. Ya Allah yang Maha Bijaksana, limpahkan kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan, kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, kabulkan doa kami. Rabbana zalamna ampusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Rosnaini yang sudah membawakan doa pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya adalah laporan koordinator, yang mana dalam hal ini saya sendiri. Maka saya akan memulai laporan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu. Yang terhormat Pembina Komunitas Guru Hidup Bapak Muhammad Husni SPD MPD, yang akan nantinya membuka secara langsung acara kegiatan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum Komunitas Guru Hidup Bapak Risman Hasli SPD MPD, rekan-rekan pengurus dan panitia, Bapak Ibu narasumber parade berbagi praktek baik. Selamat siang Bapak Ibu peserta kegiatan parade berbagi praktik baik pada kesempatan hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan sehingga kita bisa bertemu sapa melalui Zoom meeting. Perkenalkan, saya Ernawati Umar, guru SDN 260 Lapong Koda, Bendahara Umum Komunitas Guru Hidup sekaligus koordinator kegiatan yang akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan parade berbagi praktik baik ini. Bapak Ibu yang saya hormati, parade berbagi praktik baik merupakan salah satu kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan oleh Komunitas Guru Hidup dalam rangka memeriahkan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022.
dan sekaligus merealisasikan program komunitas guru hidup dengan tujuan untuk saling berbagi dan belajar bersama. Parade berbagi praktik baik ini adalah kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting. Tahun ini berlangsung selama 6 kali tatap maya atau 6 hari pertemuan, mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 15 Mei 2022, yang mana akan ada 2 narasumber yang akan berbagi setiap harinya. Inisiatif kegiatan parade berbagi praktik baik ini adalah saling berbagi praktik baik dari rekan guru kepada guru yang lain yang dapat diaplikasikan di kelas dan tentunya yang sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing. Materi parade berbagi praktik baik dipilih oleh narasumber yang sudah dipraktekkan dan berkompeten di bidangnya, dan diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan murid dan meningkatkan hasil belajar murid, serta dapat meningkatkan kompetensi guru. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 12 materi dan narasumber pada parade berbagi praktik baik ini. Yang pertama adalah TV lokal sekolah sebagai sarana pembelajaran jarak jauh oleh Bapak Wahyu Kamal SPD, SDN Cirangkong 1 Tasikmalaya. Yang kedua, mobile kelas Mario kelas digital yang menyenangkan, aktif, reflektif, inovatif, dan objektif oleh Bapak Risman Hasli SPD MPD, SD Negeri 135 Salebo Mario. Yang ketiga, cara mudah menulis buku oleh Ibu Nurrohmah Eshum MPDI SMA Negeri 1 Binjai Hulu. Yang keempat, strategi menyalakan kegembiraan pembelajaran sains oleh Ibu Fira Maulidia Soekarno MPD, SMP Negeri 1 Subang. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan berbasis lingkungan oleh Bapak Heriansa SPD, SD Negeri Sanggar Jaya. Yang keenam, literasi yang menggerakkan ekosistem Tripusat Pendidikan oleh Ibu Haja Asmawati SPD, SMA Negeri 7 Binjai. Yang ketujuh, pemanfaatan kuisis sebagai media pembelajaran berbasis game oleh Ibu Darmiati SPD GR, SMP Satap Negeri Labae. 8. Penerapan model pembelajaran inovatif abad 21 di masa pandemi oleh Ibu Suci Novi Ayu SPD MPD GR SD Negeri 29 Parepare. Kesembilan, penerapan media otak lalat Gatot sebagai alternatif menyesuaikan, memvisualisasikan konsep dan meningkatkan hasil belajar matematika, materi bilangan bulat kelas 4 SD oleh Bapak Baharudin SPD MPD SD Negeri Mangkura 5. Ke-10, penggunaan bahan ajar digital interaktif berbasis aktivitas dan kreativitas oleh Ibu Siti Holija SPD SD 01 Suruh Tasikmadu Karanganyar. Yang ke-11, program pembelajaran PJBL vokasi proyek aksi SMK berdiferensiasi yang berpihak pada murid oleh Bapak Muhammad Lukman Hadi SPD SMK Negeri 1 Sukorejo. 12. Praktik baik dengan gamification assembler edu oleh Bapak Aris Munandar SPD MPD SMA Negeri 3 Sidrap. Kesemua narasumber berasal dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Spesial untuk hari ini, materi akan dibawakan oleh Bapak Wahyu Kamal SPD dan Bapak Risman Hasli SPD MPD. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta yang mengisi link sebanyak 201 peserta yang terdaftar di form pendaftaran yang berasal dari unsur guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan dari beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di 19 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Aceh, Kalimantan Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Riau, Papua Barat,
Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara. Peserta yang mengikuti semua sesi kelas akan mendapatkan sertifikat elektronik yang akan dikirimkan ke surel masing-masing peserta. Sertifikat yang diterbitkan oleh komunitas guru hidup dilengkapi dengan barcode yang dapat dipindai keaslian dan keabsahannya di website KGH. Bapak Ibu, saya ingin mengutip pernyataan semboyan guru penggerak, yaitu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini. Demikian laporan parade berbagi praktik baik saya tutup dengan pantun. Sungguh nikmat es buah duren dihidangkan di atas meja dengan apik. Selamat bergabung Bapak Ibu guru yang keren di kegiatan parade berbagi praktik baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 hari ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi laporan yang sudah saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Bapak Muhammad Husni SPD MPD selaku pembina komunitas guru hidup untuk membuka acara pada siang hari ini. Dengan ini saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komunitas Guru Hidup beserta pengurus, Bapak Ibu guru-guru hebat yang hari ini menjadi peserta dalam kegiatan parade berbagi praktik baik. Mohon maaf karena saya tidak aktifkan kameranya berhubung saya lihat jaringan di kantor kurang mendukung. Namun saya rasa ini tidak mengurangi makna dari kegiatan kita hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul walaupun hanya via Zoom dalam kegiatan berbagi praktik baik oleh guru-guru hebat kita yang saya lihat dari 4 pulau. Kemudian tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi penutup kita bersama. Bapak dan Ibu, saya sangat apresiasi kegiatan ini yang tak henti-hentinya dari komunitas guru hidup selalu membuat kegiatan-kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat untuk teman-teman guru, baik di lingkungan Kabupaten Sopeng sendiri maupun secara nasional pada umumnya. Nah, tentu dengan kegiatan berbagi praktik-praktik baik ini, apalagi yang saya lihat memberikan materi itu, alhamdulillah semua guru-guru hebat yang prestasinya luar biasa. Saya kembali jadi teringat pada saat-saat masih juga sebagai guru. Saya sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini dan beberapa kali mencoba. Namun tentu hal ini sudah beda dengan guru-guru kita sekarang ini, karena rata-rata guru-guru kita saat ini lebih banyak menggunakan fasilitas IT, sedangkan kami dulu itu hanya menggunakan model-model sederhana yang biasanya kita adopsi dari lingkungan sekitar. Nah, dengan kegiatan seperti ini memungkinkan para guru kita nanti juga akan menciptakan atau membuat ide-ide baru, kemudian yang bisa nanti ditularkan kepada teman-teman guru kita di seluruh Indonesia. Kemudian kegiatan ini saya lihat berlangsung mulai dari tanggal 10 sampai 15 Mei 2022. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa mengikuti, mendapat masukan-masukan yang luar biasa
sehingga untuk penyempurnaan ke depan kegiatan praktik-praktik pembelajaran di kelas itu bisa lebih betul-betul bermakna untuk kita semua, utamanya kepada peserta didik kita. Saya kira Bapak dan Ibu, sekali lagi salut, apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu guru kita yang hebat, yang akan memberikan materi, terus pengurus serta ketua komunitas guru hidup yang telah memprogramkan kegiatan ini sehingga hari ini kita mulai dengan kegiatan materi pertama. Insya Allah saya akan mudah-mudahan saya bisa mengikuti semua sampai akhir kegiatan ini, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini betul-betul dapat menginspirasi kita semua. Jadi saya kira tidak usah terlalu berpanjang lebar. Mari kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan parada berbagi praktik baik yang mulai dilaksanakan hari ini sampai tanggal 15 Mei saya nyatakan dibuka dengan resmi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Husni SPD MPD selaku pembina komunitas guru hidup yang sudah membuka secara resmi acara parade berbagi praktik baik pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah acara pembukaan kegiatan kita ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mohon untuk masih stay di sini untuk melanjutkan ke acara selanjutnya adalah dua materi yang akan kita terima pada hari ini. Untuk itu saya kembalikan dulu kepada Bapak Risman. Pak Risman. Iya, Kak. Saya persilahkan. Siap. Mungkin kita lanjut ke sesi. Mohon maaf Bapak Ibu karena kualitas jaringan kita hanya hari ini sedikit terganggu sehingga kita terkendala masalah pembukaan. Baik Bapak Ibu, Kak Arni. Terdengar putus? Ya, bisa diulangi lagi. Sudah mulai bagus, Kak. Lagi dengan internet di sini. Ya, lumayan bagus, Kak. Apa bisa dipandu, Karni? Bisa kita mulai? Lanjutkan. Mungkin Karni bisa memulai, Kak. Silakan. Ya. Halo? Ya. Ya, baik Bapak. Praktik itu TV sarana tengah SD. Beliau harian
hari mempresentasikannya Bapak Ibu untuk menyimak berikut. Mendorong inovasi PJJ di SDN 1 Cirangkong ini karena di SD kami peralatan untuk pembelajaran secara daring tidak memadai. Maka di SD kami memutuskan untuk membuat televisi lokal. Untuk acaranya menuangkan materi-materi yang ada dalam kurikulum itu dalam bentuk PowerPoint dan juga video pembelajaran. Di jeda acara biasanya kami mengadakan hiburan-hiburan atau kuis-kuis tertentu, gunanya untuk menstimulus siswa supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Upaya dalam PJJ di SD Cirangkong ini, kami beserta semua elemen yang ada di SD Cirangkong ini berupaya supaya sinyal-sinyal yang sampai di televisi ini bisa baik sehingga anak bisa belajar dengan nyaman dan aman. Dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, sebetulnya banyak aplikasi yang bisa guru gunakan. Kalau dilaksanakan daring sepenuhnya, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Karena sarana yang dimiliki oleh peserta didik atau orang tua siswa tidak memadai. Kalau dipresentasikan mungkin lebih dari 60% orang tua yang belum mempunyai sarana pembelajaran jarak jauh. Dalam hal ini orang tua yang belum mempunyai HP Android. Karena ada salah seorang guru yang punya potensi dan aktif, juga dibiayai oleh sekolah dari BOS, terus melaksanakan musyawarah awalnya yang akhirnya diputuskanlah daripada menggunakan aplikasi yang lain, di sini alat yang digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh adalah dengan mendirikan televisi lokal yang khusus untuk digunakan di SD Negeri 1 Cirangkong, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Dukungan Dinas Pendidikan terhadap pembelajaran jarak jauh, salah satunya mensosialisasikan, monitoring, supervisi ke sekolah-sekolah yang ada di kecamatan yang lain. Seperti contoh pembelajaran jarak jauh bisa melalui televisi lokal seperti yang ada di SD Cirangkong 1, Kecamatan Tanjung Jaya. Salah satu yang sudah dibangun oleh SD Negeri 1 Cirangkong dalam membangun kemitraan yaitu dengan melaksanakan pendekatan dengan orang tua siswa dan komite sekolah. Dengan harapan bisa mendorong terhadap tercapainya program yang sudah diprogramkan oleh sekolah. Juga diharapkan mutu pendidikan yang ada di SD Negeri 1 Cirangkong akan meningkat. Oke, Bapak Ibu, saya dijabri sama Ibu Arni untuk mengambil alih. Bapak Ibu sekalian, setelah tadi kita melihat video yang mana video ini dari Bapak narasumber kita, Bapak Wahyu Kamal, maka dengan ini saya persilahkan Bapak narasumber Pak Wahyu Kamal untuk mempresentasikan materi yang akan dibawakan. Dengan ini saya persilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. oh ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah suara saya cukup jelas, Bu? Iya, Cukup sangat jelas, Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ketua Komunitas Guru Berbagi ya, Guru Hidup yang saya hormati dan kawan-kawan, rekan-rekan seperjuangan yang berada di seluruh belahan bumi Indonesia yang saya hormati dan semoga saja sehat selalu. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan ini. Ini sangat menjadi penghormatan kepada saya karena bisa bertemu dengan rekan-rekan guru semuanya di sini yang hebat-hebat. Dan tak terlupa terima kasih pula kepada kawan saya. Alhamdulillah ini bisa berjumpa kembali walaupun hanya di sarana Zoom ya dengan Pak Risman. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, sebetulnya materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini agak berbeda dengan materi-materi yang terpampang di list narasumber yang sudah ada, karena apa yang saya bawakan ini tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik ya, tidak bersentuhan langsung dengan peserta didik dan tidak berhubungan secara langsung dengan pembelajaran. Tetapi ini yang saya kerjakan ini hanya sebagai mungkin saya bercerita saja ya, bercerita tentang pengalaman saya selama menjadi guru di sini dan menerapkan satu sarana, kalau saya menyebutnya sarana sebagai pembelajaran jarak jauh. Dan itu pun gambaran, dan saya akan berikan gambaran bagaimana stasiun TV, pemancar TV lokal sekolah ini dapat diaplikasikan di sekolah walaupun sudah kegiatan tatap muka. Apakah masih bisa digunakan atau tidak, begitu ya. Baik, saya mengambil judul apakah saya bisa mohon izinnya untuk share screen ya. Iya, silakan Pak. Baik, bentar. Ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, ini yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengalaman saya menerapkan stasiun pemancar TV lokal sekolah sebagai siasat mengatasi kesenjangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan ini materi ataupun pengertian daripada televisi. Saya rasa Bapak Ibu guru yang di sini sudah mengenal apa itu namanya televisi, dan mungkin semuanya yang ada di sini punya di rumahnya masing-masing televisi ya. Nah, jadi tidak perlu saya terangkan lagi. Jadi nanti kita akan belajar sebagaimana kemarin pada saat COVID-19, di mana anak-anak itu kan belajar secara daring. Nah, di sekolah kami pelaksanaan belajar daring ini melalui media televisi. Jadi guru-guru di sekolah sebagai penyiarnya. Kita mengajar di depan kamera saja
Sementara anak-anak atau peserta didik menyimak pembelajaran tersebut melalui televisi. Dan itu televisi tersebut sekolah sendiri yang mengelola begitu. Tim-tim dari guru-guru yang ada di sekolah yang mengelola jadwal pelajaran dan mengelola acara yang disiarkan tersebut. Ini latar belakangnya. Sebagaimana kita ketahui, mulai dari bulan Maret tahun 2020, nah khususnya di Tasikmalaya ini sudah tidak boleh mengadakan acara atau pembelajaran tatap muka. Maka daripada itu, segala upaya masing-masing sekolah menyiasati pembelajaran PJJ ini dengan caranya masing-masing. Ada yang melalui HP, ada yang berkunjung ke rumah siswa. Nah, termasuk di sekolah kami menyelenggarakan pembelajaran daring tersebut melalui televisi. Nah, ini perangkat yang saya gunakan di sekolah. Perangkat dan spesifikasi pemancar TV lokal sekolah SDN Cirangkong 1. Ini saya sendiri yang merakitnya. Kebetulan basic saya dari SMK elektronik dulu ya. Dan kala itu saya keluar dari SMK tidak dapat kerjaan. Nah, akhirnya orang tua menyuruh saya untuk udah kamu kuliah aja ke PGSD. Ya, jadilah guru SD sekarang ya. Tapi alhamdulillah basic saya yang dari sekolah SMK elektronik ini dapat bermanfaat begitu ya, dimanfaatkan sebagai dan dengan profesi saya yang sekarang yaitu sebagai guru sekolah dasar. Nah, akhirnya saya buatkan ini alat dan dengan izin kepala sekolah membuatkan perangkat ini yaitu exciter atau transmitter besarnya 20 watt. Ini dapat menjangkau 1 sampai 2 km dengan kondisi yang bagus ya, kontur daerah yang bagus. Dalam artian tidak terhalang oleh gunung ataupun dengan cuaca yang baik ya. Karena memang kalau sinyal televisi ini tergantung kontur daerah, Ibu. Jadi kalau terhalang bukit itu akan susah untuk diterima. Nah, selanjutnya, nah ini fungsi televisi ya, fungsi televisi lokal sekolah sebagai sarana penerangan. Jadi alhamdulillah di sekolah kami sampai sekarang juga kalaupun ada informasi-informasi dari sekolah terhadap masyarakat, ini biasa dipakai. Sebagai contoh, informasi tentang penerimaan siswa baru. Nah, terus informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesiswaan misalkan. Bisa kita buatkan videonya lalu ditayangkan di televisi dan masyarakat nanti akan menontonnya. Jadi sebagai sarana penerangan di sekolah ini sangat bagus sekali. Yang kedua, sarana pembelajaran jarak jauh ini sudah pasti ya, yang tadi saya terangkan. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan edukatif. Jadi kita di Tasik ini sudah alhamdulillah sudah tatap muka, tetapi dengan jam yang dibatasi, Bu ya. Kita belajar sekarang menurut kebijakan Dinas Pendidikan di sini sampai jam 11. Nah, di sisa waktu itu biasanya kita anak-anak ini supaya tidak bermainnya kemana kemari ya. Kita biasanya mengarahkan anak ini supaya menonton hiburan-hiburan yang bersifat edukatif, semacam ensiklopedia sejarah ataupun film-film tentang sejarah Nabi atau film-film tentang kepahlawanan.
Nah, itu kita bisa tayangkan di televisi ataupun dalam rangka memperingati sesuai tema ya, memperingati hari besar nasional atau hari besar keagamaan, kita bisa menayangkan film-film yang berhubungan dengan itu ya. Yang ketiga, media literasi dan kreativitas siswa. Alhamdulillah dampak dari pandemi ini anak-anak kita ini jadi banyak atau gemar membuat konten, Bu. Baik itu TikTok ataupun YouTube. Nah, kreativitas seperti itu kalau kita tidak menyalurkannya, kita tidak mewadahinya dalam wadah yang benar. Nah, ini kita khawatirkan menjadi kreativitas yang negatif. Maka kalau kita punya wadah yaitu TV lokal sekolah untuk memuat atau menampung kreativitas siswa itu dan memberikan penghargaan atas kemampuannya membuat konten tersebut dan disiarkannya melalui TV lokal sekolah, nah itu akan sangat baik untuk siswa tersebut. Ini manfaat televisi lokal sekolah ini sangat saya rasakan manfaatnya dan juga dirasakan oleh guru-guru karena di kami ini, Bu, makanya tadi saya maklumi ya, di Indonesia bagian tengah sinyalnya agak sendat-sendat begitu. Di Indonesia bagian barat juga yang notabene dekat dengan ibu kota sama, Bu. Tidak setiap daerah bagus. Makanya kenapa kami menggunakan televisi lokal sekolah ini, karena memang perangkat di siswa ini sudah kami data siswa sebanyak 200 orang yang ternyata yang punya HP cuma sebanyak 40 atau 30 orang saja. Itu pun yang punya HP belum punya pulsanya lagi ya. Yang punya pulsa, punya HP itu pun cara menggunakannya juga tidak mampu ya. Apalagi gurunya saja di sini banyak yang belum paham tentang penggunaan Google Meet atau Zoom atau media-media atau aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan untuk belajar daring. Apalagi anak-anak perlu sosialisasi lagi yang yang bagus terhadap pemanfaatan media elektronik tersebut. Jelas, jadi untuk guru yang kami rasakan, guru-guru sangat terbantu dengan adanya televisi lokal sekolah ini. Untuk siswa pun sama, karena siswa ini lebih gampang lagi ya, lebih gampang dalam tinggal pijit televisi langsung bisa bertatap muka bersama gurunya. Yang ketiga, untuk orang tua ini terutama lagi ya, karena mengurangi biaya mereka untuk membeli HP, membeli gawai ataupun pulsa untuk belajar daring. Jadi orang tua siswa sangat tidak terbebani karena kalau televisi kan rata-rata sudah punya ya di rumahnya masing-masing. Nilai tambahnya ini banyak sekali karena televisi ini dengan HP ya, layarnya juga besaran televisi begitu. Terus kita juga dalam hal menjelaskan visual dan juga suaranya dapat diperoleh dengan jelas begitu. Selanjutnya, nah ini kekurangan ya, kekurangan televisi lokal sekolah ini yaitu sebagai sarana pembelajaran jarak jauh. Nah ini kekurangannya itu komunikasinya satu arah, Bu. Jadi tetap kita membutuhkan HP ya atau WA sebagai media umpan balik dari siswa kepada gurunya. Jadi kita menjelaskan, siswa tidak bisa bertanya langsung. Nah, tetap membutuhkan HP. Maka dari itu pembelajarannya di sini kalau di saya dikelompokkan di setiap RT itu ya. Di RT itu ada 2 kelompok, misalkan dalam satu pembelajaran. Nah, dalam satu kelompok tersebut 1 orang harus punya HP untuk umpan balik. Nah, bila mana penjelasan dari guru dalam televisi itu kurang begitu jelas,
maka siswa bisa bertanya melalui HP. Selanjutnya tidak bisa di-review. Berbeda dengan YouTube. Jadi tidak langsung terekam. Siaran guru yang di televisi ini tidak terekam dan nanti tidak ada rekamannya, tidak bisa diulas balik ya. Selanjutnya siswa bersikap pasif karena tidak bertemu guru. Kalau cara menyampaikan materi dalam televisi ini kurang menarik, biasanya siswa ini bersikap pasif dan cenderung tidur-tidur ataupun malas untuk belajar. Maka dituntut dari itu gurunya yang harus komunikatif kalau mengajar di depan televisi. Karena kita tidak bisa melihat langsung muridnya. Ya. Selanjutnya penerimaan sangat tergantung kontur daerah dan kondisi pesawat penerima. Ya, itu yang tadi saya jelaskan ya. Bagaimana penerapan TV lokal sekolah pada saat pembelajaran? Ya seperti biasa ya. Sama seperti Ibu menyiapkan pembelajaran melalui media daring yang lainnya. Ini hanya beda sarana saja. Seperti menyusun RPP, silabus, program pembelajaran. Sama saja ya. Sama saja video pembelajaran, menyiapkan skenario, PowerPoint. Yang biasa sering kita gunakan untuk pembelajaran di televisi ini yaitu medianya PowerPoint, atau gambar atau rekaman atau video mengambil dari YouTube. Kita jelaskan begitu. Selanjutnya guru melaksanakan pembelajaran melalui TV lokal sekolah. Melakukan evaluasi juga sama. Yang dilaksanakan itu sebanyak 80%, 20%-nya tetap kita harus tatap muka untuk melaksanakan evaluasi ataupun luring ya. Gurunya yang luring menjemput ataupun melaksanakan evaluasi berkunjung ke tiap kelompoknya siswa. Selanjutnya ini diseminasi yang pernah saya lakukan di K3K Kabupaten Tasikmalaya. Nah ini pernah saya memasang juga di SD IT Al-Ija Bombana karena mungkin terinspirasi. Selanjutnya MTS Al-Munawir Cianjur juga memakai. Selanjutnya SMK Pasundan Ranca Ekek. Ini saya sendiri yang masang ke sana. Selanjutnya SDN 46 Manado. Selanjutnya MIT Persis Ranca Ekek. Selanjutnya ini pernah juga saya diundang oleh Ditjen PAUD Dikdasmen. Dan mungkin karena agak berbeda dengan yang lain. Alhamdulillah saya pun menerima liputan di media. Ada di redaksi sore Trans 7 ya pada tanggal 19. Ada di CNN Indonesia juga. Selanjutnya dimuat juga di Pikiran Rakyat, di Kapol ID, Kabar Priangan, Tasikpurs, dan juga di kanal Ditjen PAUD Dikdasmen. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya terinspirasi dengan pidato dari Bung Tomo soal tentang Merdeka Belajar. Mari kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Ketika Pak Nadiem Makarim ataupun para tokoh bangsa menyuarakan merdeka, maka yang harus kita tunjukkan bahwa kita benar-benar ingin merdeka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya izin sebentar karena di tempat saya lagi azan. Jadi saya minta waktunya beberapa menit dulu Pak ya, Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, ada kegiatan siang menjelang sore pada hari ini. Kita lanjutkan kegiatan atau acara kita. Terima kasih kepada Bapak Pemateri, Bapak Wahyu Kamal, sangat menarik materi dari beliau yaitu TV lokal ya. Jadi hitung-hitung gurunya bisa jadi artis ya. Begitu. Bagaimana Pak Wahyu? Ya, sedikit saya membacakan biodata dari Bapak Pemateri. Saya mohon maaf. Namanya adalah Bapak Wahyu Kamal, lahir di Tasikmalaya 23 Juli tahun 1883. Beliau beralamat di Jalan Cikesual, Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Mohon maaf kalau salah sebut Bapak ya. Status menikah, pekerjaan guru kelas 5 di SDN Cirangkong 1 Kabupaten Tasikmalaya. Jadi ada beberapa prestasi dari Bapak Wahyu ini adalah juara 2 apresiasi guru SD inspiratif dalam rangka Hari Guru Nasional yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek tahun 2021. Kemudian masuk dalam finalis PNS berprestasi Jawa Barat kategori PNS dengan karya nyata inovatif yang diselenggarakan DKD Jawa Barat tahun 2021. Jika kita melihat materinya tadi, memang patut dicungi jempol bahwa Bapak bisa menjadi kategori PNS berprestasi. Demikian tadi riwayat dari Bapak Wahyu Kamal. Untuk selanjutnya saya persilahkan untuk pemateri kedua Bapak Risman Hasli. Mungkin saya batasi waktunya 30 menit untuk memberikan materi, dan sesi selanjutnya adalah tanya jawab kepada Bapak Ibu peserta. Saya yakin dan percaya banyak pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu dari narasumber pertama dan yang kedua nantinya. Dengan ini saya persilahkan kepada Pak Risman Hasli. Baik, terima kasih Bu Ernawati dan Bapak Ibu para peserta. Apa suara saya jelas, Bu Erna? Halo? Jelas Pak, jelas, jelas. Oke, terima kasih. Ya, yang saya hormati Pak Wahyu, partner saya, alhamdulillah terima kasih telah membagikan ilmunya di komunitas kami dan alhamdulillah bisa dikenal oleh teman-teman kami. Ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan di tempat kami dan teman-teman yang bergabung di sini bisa berbuat seperti apa yang Pak Wahyu lakukan. Baik, Bapak Ibu, mohon izin saya langsung share screen ya, Bapak Ibu. Karena waktu dibatasi oleh moderator, mohon izin share screen, Bapak Ibu. Apa sudah terlihat yang saya bagikan? Ya, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Di sini saya akan membagikan judul best practice saya, yaitu Mobile Class Mario. Mobile Class Mario ini merupakan sebuah kelas digital di mana Mario-nya itu merupakan akronim dari menyenangkan, aktif, reflektif, inovatif, dan objektif. Dan alhamdulillah ini juga sama-sama dengan Pak Wahyu di apresiasi guru inspiratif tahun lalu. Dan alhamdulillah bisa bersama lagi dengan Pak Wahyu di kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Risman Hasli yang berdomisili di Kabupaten Sopeng dan juga merupakan guru sekolah dasar di Kabupaten Sopeng.
dan saat ini sudah di Dinas Pendidikan, Bapak Ibu. Di sini kita pahami di masa pandemi COVID-19 yang telah melanda negeri kita tahun lalu itu telah mengarahkan kita ke situasi yang berbeda dari sebelumnya. Yang dulunya kita harus melakukan pembelajaran di kelas, kini harus dilakukan di rumah masing-masing. Dan salah satu media yang kita gunakan di masa pembelajaran pandemi itu didominasi oleh WA Group dan Google Meet ya untuk pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Dan akhirnya di sini kita lihat terjadi perubahan ya, iklim pembelajaran yang biasanya kita lakukan di kelas kini harus di rumah masing-masing. Demikian juga yang biasanya kita lakukan di lingkungan sekolah untuk mengajari siswa-siswa kita mengenal lingkungan dengan pendekatan pembelajaran itu harus dilakukan di rumah masing-masing. Tentunya ini menjadi hal yang baru bagi kita guru-guru yang melakukan proses pembelajaran. Dan berdasarkan hasil komunikasi saya dengan teman-teman guru dan juga dengan siswa dan orang tua, itu kami melihat bahwa terdapat hal yang harus kita perbaiki, ya, di mana saya selaku guru mengalami kesulitan menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan WA Group dan Google Meet di masa pandemi saat itu. Dan akhirnya saya membuat suatu konsep dan berdasarkan informasi dari siswa-siswa saya, ternyata siswa-siswa saya itu mulai bosan belajar di rumahnya dengan memanfaatkan WA Group. Demikian juga ternyata siswa-siswa saya itu mengalami kesulitan untuk mencari pelajaran di internet. Ya, apabila saya memberikan tugas, dan inilah yang mengakibatkan siswa-siswa saya harus mencari pelajaran tambahan di internet untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan. Sehingga apa yang terjadi, saya melihat bahwa terjadi penurunan hasil belajar dari siswa-siswa saya. Di sini tingkat persentasenya hanya mencapai 65%. Tentunya ini memang betul-betul berdampak karena mengubah kultur yang baru dari siswa-siswa saya. Demikian juga hasil komunikasi saya dengan orang tua siswa yang ternyata melihat anak-anaknya kemampuan pengetahuannya mulai menurun. Inilah yang mengakibatkan orang tua siswa-siswa saya mulai resah dengan sistem pembelajaran yang sifatnya full online. Ya, dan orang tua siswa juga mengharapkan ada kunjungan terbatas ke rumah siswa saya. Dan akhirnya saya mencoba membuat dan mendesain suatu konsep pembelajaran yang mengubah dari kelas yang biasanya di sekolah menjadi kelas yang ada di Android-nya atau berada di perangkat elektronik yang dimiliki oleh siswa-siswa saya. Jadi saya melakukan pendekatan digital ya tentunya sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa saya. Kita pahami bahwa kondisi perkembangan zaman anak-anak kita saat ini ya identik dengan gadget ya Bapak Ibu. Dan juga tentunya kondisi lingkungan di tempat saya yang jaringannya kurang stabil, ya kadang bagus, kadang juga kurang bagus, sama dengan kondisi yang kita alami saat ini. Ya, kadang stabil ya. Tadi pagi masih stabil, tiba-tiba sore dan siang ini mulai kurang stabil. Ya, dan juga sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Jangan sampai kita membuat konsep pembelajaran yang tentunya sudah ketinggalan zaman. Ya, inilah yang saya desain dalam suatu pendekatan digital dengan melihat kebutuhan, kondisi lingkungan, dan perkembangan zaman dari siswa-siswa saya. Akhirnya saya mengembangkan suatu aplikasi yang namanya Mobile Class Mario. Jadi Mobile Class itu adalah kelas yang bisa dimanfaatkan di mana saja, kapan saja. Ya, jadi bisa digunakan baik secara online maupun offline ya, karena kondisi lingkungan di tempat saya itu
eh, ada yang kondisi lingkungannya mendukung internet dan juga ada yang tidak. Makanya aplikasi ini didesain bisa offline, bisa online. Ya, dan mencoba mendesain dalam bentuk kelas, ya, kelas di sekolahnya, di mana tentunya Bapak Ibu, teman-teman guru paham ya, yang mana sebenarnya yang ada di kelas, ya, sebagian besar yang sangat dibutuhkan di kelas. Tentunya ada absen, ya Bapak Ibu. Dari absen itu tentunya ada materi, ada menu tugas, ada room meeting, dan juga ada perpustakaan digital dan juga kalkulator atau perangkat yang bisa digunakan untuk menghitung. Bapak Ibu, tentunya kelas ini 6 hal ini yang saya desain menjadi suatu kelas dalam bentuk menu, tentunya yang dapat menyenangkan siswa-siswa saya, mengaktifkan siswa-siswa saya dalam belajar, membuat konsep pemikiran reflektif, menghasilkan inovasi yang baru dari siswa-siswa saya, dan saya dapat melihat secara objektif apa yang telah dilakukan oleh siswa-siswa saya. Ya. Konsep inilah yang saya gunakan dalam 6 menu, ya Bapak Ibu, dan 6 menu. Yang pertama menu absen, ya di sini absen dia berbasis GPS. Kita pahami di masa pandemi tahun 2020 itu anak-anak belajar di rumahnya, tetapi banyak juga anak-anak itu yang menggunakan untuk berlibur. Ya, akhirnya absen ini kita desain berbasis GPS sehingga kita bisa mendeteksi di mana siswa-siswa berada. Nah, jadi siswa-siswa itu tidak takut untuk kemana-mana karena kita bisa lacak dari perangkat yang digunakan. Ya, demikian juga orang tua dapat melihat, oh ternyata anak-anaknya masih tetap di rumah, tidak keluar kemana-mana. Ya, karena kita pahami di masa pandemi di tahun 2020 itu ya betul-betul kita harus melaksanakan aktivitas di rumah. Ya, yang kedua menu materi. Di sini menu materi saya mencoba mendesain beberapa platform pembelajaran yang sering kita gunakan yang mengakibatkan anak-anak itu belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Di mana ada video, ada kuis, ya, dan ada ringkasan materi yang bisa dipelajari oleh siswa-siswa di rumahnya. Selain itu ada menu ini ya, menu room tugas, Bapak Ibu. Jadi menu room tugas ini ada 2 bagian. Yang pertama, lihat tugas dan setor tugas. Jadi siswa-siswa saya bisa langsung melihat tugas-tugas yang saya berikan. Di sini sudah tersimpan secara rapi, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ketinggalan di minggu sebelumnya, itu bisa dilihat kembali jadwal dan tugas-tugas yang telah diberikan sehingga anak-anak itu tidak ada istilah terlambat untuk menyelesaikan tugasnya. Ya, ini. Dan demikian juga untuk setor tugas ada bagian yang bisa digunakan oleh siswa untuk menyetor tugas. Ya, seperti ini yang sebelah kanan, tanggal dan jamnya itu berfungsi secara otomatis, sisa memilih nama, mata pelajarannya, dan jenis tugas yang telah diberikan. Selanjutnya ada room meeting atau menu meeting. Di sini ada meeting atau room utama yang saya gunakan untuk belajar secara virtual ya dengan siswa-siswa saya di pagi hari, dan juga ada room-room kelompok yang bisa digunakan oleh siswa-siswa saya untuk berdiskusi secara kelompok. Dan selanjutnya ada perpustakaan digital. Di perpustakaan digital ini ada 4 bagian. Yang pertama buku sekolah ya, tentunya buku-buku sekolah yang bisa dibuka oleh siswa-siswa saya. Ini bisa berfungsi secara offline, Bapak Ibu. Cukup 1 kali di-download, bisa digunakan secara offline di rumahnya. Demikian juga ada buku-buku cerita. Mungkin siswa-siswa saya merasa bosan, ya bisa kita arahkan untuk membaca buku-buku cerita, dan betul buku-buku cerita ini sesuai dengan perkembangan tingkat umur dari siswa-siswa saya. Dan juga ada menu kamus ya Bapak Ibu, ada kamus offline, ada kamus online. Dan juga yang terakhir ada buku-buku referensi yang saya tambahkan di sini, dan di buku referensi ini bukan hanya siswa-siswa saya yang memanfaatkan, ternyata
banyak orang tua siswa saya merasa senang dengan buku-buku referensi ini yang mungkin orang tuanya seorang pendidik, dia bisa melihat di sini banyak beberapa buku-buku yang bisa dibaca dan bisa kita cermati bersama untuk mengembangkan referensi-referensi yang kita miliki. Dan yang terakhir ada menu kalkulator. Di sini saya menyiapkan kalkulator sederhana yang bisa membantu siswa-siswa saya untuk melakukan perhitungan. Dan 6 menu inilah yang betul-betul saya desain dalam satu aplikasi dan bisa membantu siswa-siswa saya yang dulunya bosan di rumahnya akhirnya bisa lebih senang, lebih aktif untuk belajar di rumah masing-masing. Dan 6 menu ini saya ibaratkan satu bagian yang tidak terpisahkan. Jadi siswa itu tidak mesti harus keluar dan masuk di aplikasi yang satu ke aplikasi yang lain. Seperti contohnya mengabsen harus buka Google Form. Ya, tidak cukup satu aplikasi, melihat materi, video, gambar, dan ringkasan materi cukup di sini di menu materi, dan mungkin setelah melakukan absen, saya melakukan pembelajaran secara virtual, siswa langsung memilih menu meeting. Ya, jadi tidak mesti harus keluar dari WA-nya terus membuka Google Meet terus dilakukan pembelajaran. Jadi di sini siswa-siswa saya betul-betul seakan-akan merasa dalam suatu kelas, ya, dekat dengan sesama temannya dan dekat dengan gurunya. Dan salah satu bentuk dari keunggulan dari aplikasi ini yaitu bisa dimanfaatkan baik di Android, tablet, dan PC ya atau laptop ya Bapak Ibu, dan juga bisa dimanfaatkan baik secara online dan offline. Seperti absen yang berbasis GPS itu mungkin tiba-tiba jaringannya kurang bagus, itu terekam. Nanti setelah dapat jaringan baru terkirim ke aplikasi ini. Dan tentunya aplikasi ini mendukung digitalisasi sekolah ya Bapak Ibu dan berbasis GPS. Dari segi perencanaan tentunya saya melihat kondisi siswa-siswa saya dengan melakukan kunjungan ke siswa-siswa saya, apa yang telah dirasakan dan bagaimana perkembangan dari siswa-siswa saya sebelum melakukan pengembangan tentang aplikasi pembelajaran ini. Dan setelah itu saya melakukan sosialisasi dan melakukan komunikasi ya dengan rekan-rekan guru dan juga dengan unsur dinas pendidikan atas apa yang akan saya terapkan ini. Dan tentunya kami di sekolah semua terlibat, mulai dari kepala sekolah, pengawas, rekan-rekan guru, dan komite sekolah. Dan dari pelaksanaannya Bapak Ibu di sini saya menggambarkan konsep Mario itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena dalam aplikasi ini anak-anak bermain dulu. Setelah mengabsen, anak-anak bermain dulu menggunakan quizzes, menggunakan Mentimeter sebelum memulai pelajaran. Setelah itu aktifnya anak-anak saya arahkan untuk mengalami secara langsung. Ya, tidak mesti harus memerintahkan saja. Ya, saya arahkan untuk anak-anak berbuat di rumahnya, cukup difoto, direkam, sehingga anak-anak betul-betul aktif melakukan pembelajaran. Dan setelah itu anak-anak saya arahkan untuk merefleksikan pembelajaran atau apa yang telah diperoleh dan mengarahkan untuk membuat konsep baru. Ya, itulah yang saya arahkan ke inovatifnya anak-anak. Ya, seperti bangun ruang itu anak-anak sendiri yang membuat apa bagaimana rusuknya, bagaimana konsep-konsep yang bisa mengakibatkan anak-anak yang berbuat secara langsung. Dan juga tentunya objektifnya itu berdasarkan pantauan dari pembelajaran keaktifan siswa-siswa saya selama pembelajaran di rumahnya. Dan selain itu saya juga melakukan kunjungan secara terbatas ke siswa-siswa saya yang betul-betul memperoleh, yang betul-betul membutuhkan bimbingan khusus kepada siswa-siswa saya. Dan hasil evaluasi yang telah
saya lakukan berdasarkan penerapan dari Mobile Class Mario ini, dari segi hasil belajar siswa itu mengalami peningkatan dari 65% menjadi 98%. Demikian juga literasi ICT guru dan siswa-siswa saya mengalami peningkatan yang dulunya itu 82% menjadi 93%. Ya, setelah aplikasi ini dilakukan oleh siswa-siswa saya, alhamdulillah 93% itu meningkat. Dan juga berdasarkan keaktifan siswa, ini saya lihat dari hasil rekaman pembelajaran dan tugas-tugas yang saya peroleh dari pembelajaran siswa-siswa saya, alhamdulillah 100% mengalami peningkatan. Dan berdasarkan angket yang saya bagikan ke siswa-siswa saya itu, ya alhamdulillah 91% siswa-siswa saya sangat puas dengan aplikasi ini. Jangan sampai saya membuat aplikasi ternyata mungkin bagus menurut kita, tetapi siswa-siswa kita mengalami kendala dalam hal penerapannya. Dan alhamdulillah dari tingkat kepuasan yang kami peroleh, betul-betul aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh siswa-siswa kami di masa pembelajaran jarak jauh. Dan alhamdulillah inovasi ini menjadi inovasi sekolah dan juga menjadi inovasi daerah di tempat saya. Demikian yang saya sampaikan. Saya ingin akhiri bahwa di masa perkembangan saat zaman ini, ya didiklah siswa-siswa kita sesuai dengan zamannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak pemateri kita yang kedua, Bapak Risman Hasri, yang ternyata materinya tidak kalah menarik daripada materi yang pertama tadi. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi oleh waktu, saya membuka satu sesi untuk tanya jawab. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya pada pemateri 1 atau pemateri 2, silakan. Mungkin saya awali dari Pak Mulyadi yang dari tadi mengangkat sedang raise hand. Ya, saya berikan kesempatan, silakan dibuka mikrofonnya Pak. Pak Mulyadi SPD. Bagaimana Pak Mulyadi dengan suara saya? Oke. Di antara Bapak Ibu peserta yang masih ada 69 orang, ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi kembali kepada kedua narasumber kita pada sore hari ini? Saya persilahkan. Permisi Bu, saya. Iya, Pak Baharudin ya, silakan Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kedua pemateri yang materinya betul-betul cukup membangkitkan semangat sebagai guru untuk melakukan hal yang sama lalu diimplementasikan di sekolah. Karena ini dibatasi oleh waktu, mungkin di sini hanya satu pertanyaan. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Baharudin di Kota Makassar dan tepatnya mengajar di SD Negeri Mangkurat 5. Saya sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Wahyu Kamal tadi, itu tentang TV lokal, di mana dapat mengakomodir pembelajaran peserta didik di masa pandemi. Nah, saya kira ini cukup inspiratif. Kenapa? Karena tidak semua guru mampu melakukan dan tidak semua guru memikirkan hal tersebut sehingga bisa terrealisasi di sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran di masa pandemi. Nah, satu pertanyaan dari saya Pak, tuh Bapak Wahyu Kamal. Ini artinya TV lokal yang didesain sedemikian rupa berarti terkoneksi semua dengan yang dimiliki oleh
siswa. Nah, kalau misalnya kalau saya Pak kebetulan mengajarnya itu di bisa dikatakan di jantung kota, di mana kita ketahui peserta didik bisa dikatakan rata-rata sudah memiliki TV di rumah masing-masing. Nah, ini artinya kaitan dengan apa yang dibuat oleh Pak Wahyu Kamal ini bisa terkoneksi ke semua TV yang dimiliki oleh anak masing-masing di rumah Pak, ya itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mungkin Pak, karena saya sebenarnya sangat berminat Pak untuk mengadopsi apa yang telah menjadi rancangannya Bapak di sekolah. Saya tertarik untuk implementasikan di sekolah. Masalah finansial, kira-kira mungkin Bapak punya gambaran untuk kami sehingga nantinya kami bisa komunikasikan di sekolah, karena ini bisa masuk rancangan dana BOS. Kebetulan saya bendahara Pak. Jadi itu Pak masalah finansialnya, sehingga rancangan ini sudah ACC fix digunakan oleh sekolah beserta peserta didik. Nah, saya berpikirnya begini, daripada peserta didik di rumah dalam sepekan itu menonton TV yang terkontrol oleh orang tua, mendingan gurunya saja yang jadi artis, bisa diprogramkan setiap pekan gurunya jadi artis, ditonton oleh siswa-siswanya di rumah. Mungkin juga pertanyaan ini Pak, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin dari rekan lain nanti bertanya ke sahabat yang sangat hebat di Pak Risman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kepada Bapak narasumber untuk langsung menanggapi. Baik, terima kasih Pak Baharudin. Untuk pertanyaan pertama tentang masuk sistem ke semua TV itu ya Pak. Jadi kita dibatasi oleh radius. Nah, radius ini ditentukan oleh daya yang kita gunakan. Kebetulan di saya radius rumah siswa itu dari sekolah sekitar 1 kilometer. Jadi kalau di sini tidak jauh-jauh rumahnya itu dari di sekitaran sekolah saja Pak. Hanya berjarak paling jauh 1 sampai 1,5 kilometer. Maka yang saya pakai perangkatnya saya buat yaitu maksimal 20 watt. Nah, 20 watt itu sudah mampu untuk menyalurkan atau menayangkan siaran selama radius 1 kilometer. Meskipun itu kalau udah agak jauh itu sudah ada agak semutnya Pak, banyak semutnya. Tapi ya masih bisa digunakan efektif untuk belajar, dalam artian gambar dan suaranya masih bisa tertangkap oleh siswa. Yang kedua mengenai dana ya, dana yang digunakan untuk pembuatan televisi lokal sekolah ini, kalau yang ada dua ini Pak. Kalau dulu saya bikin itu 3,5 juta itu. Bahkan saya jual juga di Shopee 2,5 juta kala itu. Karena waktu pertama itu memang masih gampang owner deal-nya. 3,5 juta. Termasuk yang saya jual ke SD 46 Manado. Itu memang saya tidak, itu murni karena saya ingin membantu begitu. Mereka berkonsultasi, yang pada akhirnya ya tolong aja Pak Wahyu buatkan saja, nanti saya bekasnya diganti katanya. Maka saya buatkan, saya jual seharga 3,5 juta kala itu Pak. Cuma setelah kemarin ada sekitar satu tahun ke belakang ada owner deal yang habis sebetulnya Pak. Habis di sini sudah jarang lagi, yaitu perangkat boosternya. Nah, perangkat boosternya itu sekarang itu beberapa kali lipat ya Pak. Bahkan mungkin saya harus bilang 500% itu meningkatnya. Karena kalau dulu masih banyak owner deal-nya, kalau sekarang ini sudah susah karena pemerintah juga sudah untuk TV analog kan, sebagaimana di Bapak ketahui, TV analog ini mau dihapus oleh pemerintah, diganti sama TV digital. Nah,
perangkat yang saya gunakan kan TV analog. Jadi sudah susah lagi sekarang penderdinya, Pak. Karena susah, ada yang jual juga mahal. Nah, karena itu kalau sekarang ini kemarin juga masih ada yang membutuhkan. Meskipun itu bukan untuk sekolah, untuk pesantren katanya, untuk media dakwah saja. Maka saya patok harga dengan kisaran daya 20 watt itu 7,5 juta kalau sekarang. Begitu Pak, kira-kira yang dapat saya beri gambaran tentang harga begitu. Lalu apalagi Pak, atau sudah ya? Cukup Pak, cukup. Oh iya. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Ya sama-sama Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Bahar. Sudah cukup Pak ya? Sudah cukup Bu, terima kasih banyak. Jadi nanti nih Pak Wahyu berarti siap sharing-sharing Pak ya. Oke, siap. Nomor saya ada di Pak Risman, silakan. Siap Pak, siap. Ya. Ya, jadi perlu diketahui kalau Pak Baharudin ini juga adalah salah satu pemateri nantinya di hari Sabtu. Jadi Bapak Wahyu dan Pak Baharudin ada dalam satu grup pemateri ya. Nanti kita sharing lagi kembali di situ. Mungkin saya mohon maaf kepada Bapak Ibu peserta yang seyogianya sebenarnya banyak sekali pertanyaan, tapi mohon maaf sekali karena kita dibatasi oleh waktu. Nanti pertanyaan itu Bapak Ibu boleh tampung ke saya, nanti saya yang akan berkoordinasi dengan para pemateri pada hari ini ya. Jadi pertanyaannya itu silakan dijapri ke saya karena saya adalah narah hubungnya atau koordinatornya. Dituliskan nama penanyanya. Jadi nanti saya langsung bertanya kepada narasumbernya untuk narasumber pertama dan kedua di hari ini. Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan dulu. Mohon maaf atas segala